Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Husu fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Insyaallah kita akan bahas kelanjutan pembahasan tentang bagaimana khusyuknya Rasulullah SAW sehingga sampai kita bisa merasakan di dalam hati kita, bergetar hati kita yang akan bisa merubahkan semua perilaku buruk kita menjadi kebaikan. Saya ditemani oleh Ustaz Sarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah pembahasan kitab Al-Husu fi Shalah ini sudah sampai ke pembahasan yang ke-11 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tema sekarang Ustaz? Salat khusyuk itu menjadi penyejuk mata dan penyegar hati. Nah ini penting ini ya. Mudah-mudahan jamaah semua bisa merasakan dan kita akan mencoba. Kitab ini kan ingin mengajak kita untuk merasakan sekarang. Kita coba akan merasakan sampai apa sih kedalaman dari kitab ini. Silakan Ustaz dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathul hadiya asyar. As-salatu bi khusyu'in. Salat dengan khusyuk. Qurratun lil aini. Qurratun lil aini. Jadi penyujuk bagi mata. Jadi kalau kita ngeliat anak yang lagi baru bayi itu ya, Ustaz punya anak sekarang bayi, jadi rasanya enak sekali lihatnya itu. Jadi nyaman ke mata itu. Warahatun lil qalbi. Rohah, istirahat untuk hati. Jadi kan hati ini suka penat, capek, tidak hanya fisik, tapi di sini fisiknya diistirahatkan. Sekarang justru hati, merehatkan hati. Jadi salat itu merehatkan, istirahat. Kepenatan itu banyak justru di hati. Nggak punya uang, penat. Gelisah, itu penat. Kehidupan yang mendera begitu menekannya, itu kepenatan hati. Bahkan kadang-kadang kita dikejar-kejar masalah itu penat. Jadi sholat itu justru merehatkan hati dengan hati yang menjadikan kelembutan, ketenangan itu. Silakan Ustaz. La syakka anna sholata. Tidak dapat diragukan anna sholata, sesungguhnya sholat itu qurratun li'ainin nabi. Qurratun li'ainin nabi. Jadi menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah SAW. Warahatun liqalbihi wa ruhihi. Mengistirahatkan hati dan ruh. Ini lengkap ini ya. Mengistirahatkan hati dan ruh. Ini penting sekali ini. Insya Allah sampai kita coba ini. Ini kita mencoba setiap kalimat, setiap kata yang menunjukkan hati langsung ke hati. Artinya langsung begitu bagaimana merehatkan hati dan ruh. Kan hati dan ruh. Nah, kita masuk, kita punya hati dan punya ruh. Bagaimana rasanya tidak ada kepenatan tapi ada kelegaan di dalam hati sekarang ini. Nah, kita diajak oleh ayat hadis ini untuk memasuki dari keadaan hati dan ruhnya. Silakan. Li halawati munajatihi li rabbih. Halawat. Nikmat, kenikmatan, seperti kenikmatan halawatul iman, kenikmatan keimanan. Terus limunajatihi li rabbih, dalam munajat kepada Allah. Ini penting nih. Munajat itu kan berbincang-bincang, berdialog. Selama ini bermunajat kepada Allah dalam sholat itu rasanya penat karena memang tidak ada munajat. Tidak ada permohonan, tidak ada permintaan. Nah, ketika berdialog, ketika ada keperluan paling dalam batin kita, maka ketika berdiri itu jadi yunaji rabbahu. Jadi ada munajat, berbincangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istamir. Wali khusyu'ihi. Dan untuk khusyuknya. Wa khudhuri qalbihi. Dan hadirnya hati. Jadi khusyuknya dan hadir. Jadi kita sekarang bicarakan batin sebenarnya kan itu. Ada perbincangan, ada dialog, kemudian ada ketundukan, ada kecintaan, ada kelezatan dan merasakan bagaimana munajat kepada Allah. Baina yadayillahi ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholati. Hubbiba ilayya. Aku diberi rasa kecintaan, kesenangan,
terhadap seorang wanita yang kita cintai. Jadi ada suatu, jadi kenapa dibandingkan dengan hubbiba ilayya, ya kan, tentang kecintaan terhadap seorang istri. Getaran istri ya berbeda dengan getaran dengan orang lain. Rasa senang, rasa bahagianya kan kesambungan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kan diperuntukkan kepada istri. Jadi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Juga ternyata terhadap seorang istri itu ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Jadi kita diberi kesenangan oleh Allah tentang getaran cinta dengan seorang istri, ada mawaddah, kasih sayang, dan ada rahmat. Rahmat ini dalam hadis katakan iqtani mudu'a inda riqati fa innaha rahmah. Segera kau berdoa jika hatimu penuh kelembutan yang lembut sekali, fa innaha rahmah. Itulah rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata antara sholat dan wanita itu ternyata ada getaran yang mirip. Kita meminjam dari kalimat sakinah. Mudah-mudahan dapat istri yang sakinah, mawaddah, warahmah perkawinannya, kan begitu. Demikian juga kepada Allah, ternyata aku diberi rasa cinta, sakinah, mawaddah, warahmah dengan istri. Nah, gitu loh. Yang kedua, watib, wangi-wangian. Rasa wangi-wangi ini kalau masuk ke dahi hidung kita itu rasanya bikin tenang. Ketenangan itu yang buat dia damai, nyaman, dan itu memudahkan kita untuk khusyuk sholatnya. Antara ketenangan batin itu bersama istri, berbahagia dalam keluarga, ternyata disambungkan lagi dengan wangi-wangian suasana rumah tangga yang di dalamnya ada kecintaan, kebahagiaan di dalam satu rumah. Rumah itu jannati, baiti jannati. Jadi rumah itu surgaku. Dalam surga itu ada seorang istri yang baik, yang soleha. Kemudian suasana wangi berpengaruh terhadap otak kita, kepada jiwa kita. Lalu wassalah. Lanjutkan Ustaz. Wassalah dan salat nyambung ya? Nyambung. Jadi atib, kemudian anisa, atib, dan wassalah. Salah ini menjadi satu kebahagiaan bagi Rasulullah ketika ia merasakan seorang istri yang soleha, yang memiliki getaran sakinah tadi, kemudian kasih wangi-wangian menjadi suatu keadaan udah berbeda suasananya, ya kan, kemudian yang terakhir salat. Ini menjadi suatu kecintaan Rasulullah SAW. Makanya wangi itu wajib kayaknya, karena dihubungkan dengan salat dan bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat, salat berjamaah itu kan harus wangi, suasananya enak, jadi suasananya bukan apak ya. Monggo silakan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. As-salatu, salat itu innama tukaffiru sayyi'at. Sesungguhnya salat itu yang menjadikan hilangnya keburukan dalam hati kita. Jadi salat itu menghilangkan kejahatan. Tadi kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan tukaffiru. Jadi dihilangkan oleh Allah itu. Tercover gitu. Jadi kejahatannya akan tercover, nggak bisa masuk jahat itu. Jadi tinggal apa? Ada kerehatan, ada kesambungan, ada silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi, ada kesambungan waliqa antara diri kita dan Allah itu. Makanya itu ada kenikmatan. Makanya antara tadi nyambungnya tadi kepada wangi-wangian tadi dengan kebahagiaan. Jadi rasa yang dirasakan ketika sholat itu menjadi satu kebahagiaan yang sama. Dan prosesnya ini proses yang luar biasa. Silakan Ustaz. Itu bagi siapa? Yaitu man adda haqqaha, yang orang yang menunaikan hak-haknya. Wa akmala khusyu'aha, yang menyempurnakan khusyuk-khusyuknya. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala, dan dia wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biqalbihi wa qalabihi, dengan hatinya dan fisiknya. Jadi ketika kita menghadap Allah itu batinnya menghadapkan diri ke hadapan Allah, lahirnya juga menghadapkan. Jadi tidak sepotong. Jadi kalau orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa? Badannya berdiri di hadapan Allah, tapi hatinya enggak. Ini yang menjadi masalah. Jadi wala yadhkurunallaha illa qalila, dan hatinya tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini dilarang di sini. Makanya di sini berdiri di hadapan Allah, lanjut biqalbihi wa qalabi, dengan hatinya dan fisiknya. Jadi harus lengkap ini, lahir dan batin. Istamir. Fahada idza insarafa minha wajada khiffatan min nafsihi. Nah, ini kan orang itu kalau sudah ada kebahagiaan dalam sholat, lalu dibawa keluar sholat, itu terasa bekasnya sholat terbawa saya kemana-mana. Artinya sama dengan ini, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, itu kebawa. Sholat itu menghasilkan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tadinya kan kita mungkar, begitu masuk sholat, dicabutnya kejahatan dalam hati, kemungkaran dalam hati dicabutnya. Nah, setelah dicabut dalam sholat, kita keluar itu udah terbawa, hilang jahatnya. Seperti ayat yang mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta. Jadi ketika sholat itu cinta dimasukkan. Walakinnallaha habbaba, dimasukkan. Begitu cinta dimasukkan oleh Allah dalam dada setiap sholat. Jadi Allah turunkan rasa getaran cinta, getaran cinta. Ketika berupa keimanan, wa karraha, ketika sholat itu wa karraha ilaikumul kufra, dicabutnya kekufuran. Ketika cinta di dalam hati, jahatnya nggak ada lagi. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, sifat fasiknya nggak suka kita. Wal isyan, maksiatnya kita nggak suka, hilang. Maksudnya hilang. Nyambung kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang begitu masuk sholat, begitu masuk takbir saja, itu dicabutnya kejahatannya, dicabutnya kemaksiatannya. Dari mana taunya? Rabbi firli, ya Allah maafkan saya. Otomatis di situ. Bacaan itu sendiri menghantarkan, asal dihayati melalui hati kita, jiwa kita, ruh kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana dicabutnya suasana batin yang tadinya gelisah, dicabut menjadi kerehatan. Jadi ada kelegaan dalam hati kita. Istamir Ustaz. Wa ahassa bi athqalin, ia merasakan rasa berat itu qad wudi'at anhu, telah dibuang aja, diletakkan. Jadi rasa beratnya itu nggak ada lagi, jadi ringan. Maka ketika ringan itu, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Jadi sungguhnya hati itu ketika rasa berat tadi sudah diletakkan di luar badan kita ini, yang membuat kita berat itu kan hawa nafsu ini. Ketika hawa nafsu itu dibuang sama Allah, maka ruhnya, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla, sangat ringan. Sesungguhnya hati itu yasiru, ringan, sangat ringan. Dia terbang sendiri, dalam bahasa kita terbang. Jadi apa? Annal qalba, sesungguhnya hati itu yasiru, berjalan, ilallahi azza wa jalla, sangat. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa al-inabatu ila dari khulud wa tajafi an dari gurur wa ta'ahubu lil maut qabla nuzulil maut. Jadi ketika ruh itu sudah berjalan, idza dakhala nurul qalba, jika cahaya itu masuk dalam hati, yang pertama dirasakan insaraha wan fasah, lapang. Wa ma'ana matu dzalik ya Rasul, apa tandanya ya Rasul? Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha, jika cahaya itu masuk dalam hati, engkau akan merasakan lapang dada itu. Lalu apa tandanya ya Rasul? Idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasah. Apabila cahaya itu masuk ke dalam hati, engkau merasakan insaraha wan fasah. Artinya lapang hati. Wa ma'ana matu dzalik. Apa tandanya? Qala al-inabatu ila daril khulud. Engkau dibawa oleh Allah ila daril khulud, masuk alam abadi, masuk alam kedekatan dengan Allah. Wa tajafi an daril gurur, meninggalkan alam yang penuh tipuan ini, fisik ini. Seperti apa ya Rasul? Wa ta'ahubu lil maut qabla nuzulil maut.
seperti persiapan mati sebelum engkau mati. Mempersiapkan mati sebelum mati. Suasana keadaan mati yang kita persiapkan. Jadi keadaan mati itu keadaan ketika takbiratul ihram, keadaan mati. Allahu Akbar. Makanya orang kalau pengen bagaimana di akhir kalamnya itu menyebut nama Allah. Harapan orang tua ketika melihat anak kita atau siapapun kita di akhir kalamnya diinginkan Allah, Allah, Allah dalam kematiannya sehingga dihantarkan ia pulang ketika mati. Dan kebiasaan Allah, Allah itu yaitu salat. Sampai di akhir kalam nanti kita, sallu salatan muwaddi, kata Nabi. Jadikanlah salat itu salatmu yang terakhir. Maka kehusyuan itu akan bisa dirasakan. Jadi akan selalu menggetarkan jika kesadaran itu selalu dijaga di setiap kita berdiri salat. Nah, barang itu menarik Ustaz, kita lanjutkan lagi Ustaz. Fawajada nasyaton. Fawajada nasyaton. Maka jadilah semangatnya. Warohatan. Rehat. Jadi warohatan artinya rehat, nyaman, lapang. Warohan. Insaraha wa nafasaha. Warohan dan gembira. Bahagia. Hatta yatamanna, sehingga dia ingin annahu lam yakun kharaja minha, sehingga ia tidak mau keluar dari situ. Jadi pengen di dalam salat terus gitu. Di luar itu gak enak. Di luar ingin tamakun di dalam salat, ingin nyaman bersama Allah itu. Jadi sampai Nabi itu, ya Allah, sampai ya Bilal arihna bis salati, wahai Bilal, rehatkan aku dalam salat. Beliau itu nunggu salat untuk ingin masuk di dalam, jangan sampai keluar lagi itu. Kalau dibolehkan Nabi sholat terus gak putus-putus itu. Tapi kan ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh, gak berhenti-berhenti karena kita ada kerja, ada kegiatan yang lain. Jadi Nabi tidak pengen keluar bersama Allah. Tetapi tetap agar kita tetap jaga. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Setelah engkau selesai salat, pertahankan salatmu sambil berdiri, tetap zikir. Duduk tetap zikir, berbaring tetap berzikir. Faidat maknantum, tetap sampai dapat tumaknina. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita pertahankan tumakni dalam hati gitu. Tenang dalam hati, tetap kita pertahankan. Fa aqimus shalah, maka setelah itu tetap kerjakan salat setelah itu. Istamir Ustaz. Li'annaha qurratu 'ainihi. Karena di dalamnya itu sebagai qurratu 'aini. Jadi penyejuk mata. Jadi ya Bilal arihna bisolati tadi, penyejuk hati. Wa na'imu ruhihi, dan nikmat bagi ruh. Jadi ruhuha wa lubuha, nikmat. Jadi kenikmatan itu ruhnya. Jadi kebahagiaan itu ruhnya. Jadi orang itu mencari, kalau orang hedonisme, hedon, jadi sifat hedon itu hanya melihat materi. Tapi orang tidak tahu kebahagiaan itu ada di dalam itu, di dalam ruhnya. Materi lama-lama hilang. Orang banyak bunuh diri di Jepang, di Amerika, di luar negeri, dan orang stres ya karena tidak ada kebahagiaan dari dalam itu tadi. Wa jannatu qalbihi, dan merupakan surga di dalam hatinya. Jadi surganya hati. Jadi ini disebut jannatul ajilah, kata Ibnu Qayyim. Surga yang didahulukan. Jadi orang yang sholat itu langsung dapat surga di dalam hatinya. Ada kebahagiaan di dalam hatinya. Itu surga yang tidak bisa dibeli oleh apapun, tidak bisa digantikan dengan apapun. Surga itu yang paling indah itu ketika bersama Allah. Sehingga ia berasal dengan Allah. Jadi bersama Allah. Karena ia berasal dari Allah, dia kembali kepada Allah. Dia merasa kenikmatan, melampaui kenikmatan yang dunia yang pernah kita rasakan itu. Jadi tidak ada apa-apanya. Cuman ini seolah-olah ini kayak cerita-cerita dongeng kalau kita tidak praktekkan itu. Apa iya. Wallahi, ini bisa kita rasakan. Jadi kitab ini menuntun kita untuk sampai pelan-pelan merasakan, karena ruh ini bisa berjalan. Tadi sebutkan tadi kan, annal qalba yasiru ila Allahi azza wa jalla. Hati itu bisa berjalan. Perjalanan hati kepada Allah itu akan terasa. Karena menemui Allah, liqa dengan Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, di sini kembali kita kepada Allah dan kita bisa merasakan
rehatnya hati, kelapangan hati, kenyamanan hati, bahkan di situ ada petunjuk-petunjuk Allah kepada dalam hati manusia itu, sehingga bisa dituntun kemana kita arahkan jalan hidup kita itu. Wa mustarahuhu fid dunya, dan tempat istirahat di dunia, mustarih. Ya. Fala yazalu, dan dia akan terus menerus, ka'annahu fi sijnin wadiqin, seperti ia kalau kita berada di luar itu, maka ia seperti di penjara. Wadiqin yang sempit. Jadi kalau ia keluar dari sholat, ia terasa ada dalam penjara yang sempit. Tapi ketika ia berada dalam sholat, maka ia laga, insaraha wan fasaha. Kenapa? Ada kedekatan hati itu yang membuatkan hati lapang. Jadi kalau keluar dari sholat, maka terasa sempit, maka ingin segera cepat ia masuk ke dalam sholat itu. Nggak mau keluar, karena keluar saya masuk penjara. Ya, terus hatta yadkhula fiha. Dari kesempitan tadi sampai dia ketemu sholat lagi, dia masuk dalam sholatnya, di situ ketemu lagi kebahagiaan yang luas tadi itu bersama Allah tadi. Fayastariha biha, maka disitulah dia istirahat lagi dengan sholat. Dengan sholat tadi. La minha, tidak keluar dari sholat itu. Bukan malah istirahat dari sholat. Bukan istirahat dari sholat. Ya, jadi kebanyakan kita habis sholat istirahat gitu kan. Makanya orang mengatakan kam min qa'imin khawdu min sholati at-ta'abu wa nasab. Makanya dia pengen istirahat dari sholat, dia pergi dari sholat, keluar dari sholat. Kenapa tidak ada istirahat? Kalau kita terbalik, justru istirahatnya setelah sholat. Di dalam sholat tidak ada istirahat. Ini terbalik lagi, kebalikannya lagi. Dia ingin istirahat ketika penat itu, ingin justru istirahat di dalam sholat, bukan istirahat di luar sholat. Justru istirahatnya jiwa itu di dalam sholat itu, kan gitu sih. Fal muhibbun yaqulun, orang yang mencintai sholat berkata, nusalli fanastarihu bi sholatina, kami sholat dan istirahat dengan sholat. Jadi orang yang sangat mencintai sholat, dia mengatakan ia sangat mencintai sholat dan istirahat justru dalam sholat itu. Kama qala imamuhum, sebagaimana Nabi bersabda sebenarnya nih ya. Imamuhum itu Rasulullah maksudnya ya. Wa qudwatuhum, dan junjungan mereka. Wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal arihna bis salati, ya Bilal arihna bis salati, wahai Bilal arihna, istirahatkan hati dan fisikku dengan sholat itu. Jadi inilah tempat yang paling nikmat, yang di dalamnya kita bisa merasakan mengistirahatkan pikiran, hati, dan seluruh anggota badan kita. Dan ini yang akan bisa merubahkan sampai kita menjadi orang baik, kan dituntun dengan keihsanan kita dan kekhusyuan kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kembali keluar dari sholat kita bisa merasakan. Jadi keluar dari sholat itu maksudnya keluar dari habis sholat ya, habis melaksanakan sholat, kita bisa menjadi orang yang bahagia dan kita menjadi tenang di situ, kita merasakan bersama Allah di mana kita berada. Alhamdulillah kajian kita sampai kepada pembahasan bagaimana istirahatnya hati kita dengan sholat, dan akan kita laksanakan dan kita merasakan setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.